Peraturan pemerintah yang masih digunakan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah adalah PP Nomor 19 Tahun 2021. Peraturan ini merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara konseptual, investasi dapat berkembang apabila didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah, dasar hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Undang-undang ini masih tetap berlaku meskipun telah hadir Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Cipta Kerja hanya melakukan revisi dan penambahan pada beberapa ketentuan tertentu, bukan menggantikan keseluruhan aturan yang telah ada. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah penambahan jumlah kategori kepentingan umum. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, kategori kepentingan umum berjumlah 18 jenis. Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, jumlah tersebut ditambah menjadi 24 jenis. Selain itu, terdapat perubahan dalam mekanisme konsultasi publik. Pada aturan sebelumnya, konsultasi publik tidak secara tegas melibatkan pihak pengguna dan pengelola tanah. Namun, dalam ketentuan yang telah diperbarui, kedua pihak tersebut harus dilibatkan secara langsung. Misalnya, apabila tanah milik instansi pemerintah terdampak pengadaan tanah, maka pengelola maupun pengguna tanah wajib diundang dalam proses konsultasi publik. Di tingkat kabupaten, pengelola tanah biasanya adalah bupati, sedangkan pengguna tanah adalah organisasi perangkat daerah yang memanfaatkan tanah tersebut. Apabila tanah tersebut merupakan milik kementerian, maka pengelolanya adalah menteri, sedangkan pengguna dapat berupa direktorat atau unit kerja terkait. Dalam praktiknya, masing-masing pihak dapat mendelegasikan kehadiran kepada staf atau perwakilan yang ditunjuk. Penegasan ini penting karena sebelumnya sering terjadi asumsi bahwa tanah milik instansi pemerintah mudah dialihkan tanpa koordinasi yang memadai. Padahal dalam beberapa kasus, seperti tanah militer yang terlihat kosong, tanah tersebut sebenarnya digunakan untuk kepentingan latihan militer. Oleh karena itu, aturan baru menegaskan pentingnya koordinasi antar instansi. Meskipun terdapat perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, 4 tahapan utama dalam pengadaan tanah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, tetap digunakan. Perubahan yang terjadi lebih bersifat pada penambahan detail dalam beberapa bagian. Selanjutnya, Undang-Undang Cipta Kerja yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, kemudian ditetapkan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam pasal 184 dijelaskan bahwa seluruh peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, PP Nomor 19 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri ATR atau BPN Nomor 19 Tahun 2021 yang mengatur pengadaan tanah masih tetap berlaku. Secara prinsip, Undang-Undang Cipta Kerja menekankan beberapa asas penting sebagaimana tercantum dalam pasal 2, antara lain asas kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, keterbukaan, kebersamaan, dan kemandirian. Semangat utama dari kebijakan ini adalah menciptakan kemudahan berusaha serta meningkatkan ekosistem investasi. Filosofi dari kebijakan tersebut adalah bahwa penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur tersebut tentu dibangun di atas tanah, sehingga pengadaan tanah menjadi aspek yang sangat penting dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga menekankan percepatan proyek strategis nasional serta peningkatan ekosistem investasi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai proyek infrastruktur yang dibangun dalam waktu relatif cepat, seperti pembangunan bandara, jalan tol, dan berbagai proyek infrastruktur lainnya. Seluruh percepatan tersebut didukung oleh kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.